Selamat pagi, salam sukses. Kita bertemu di episode 8. Trik ampuh bangkit dari kegagalan. Dari pengalaman saya pribadi. Bisnis boleh gagal, modal boleh habis, tetapi ada satu hal yang tidak boleh hilang, keberanian untuk bangkit lagi. Dari kegagalan 2 usaha tersebut, saya menemukan 7 trik nyata yang mengubah cara berpikir saya. Trik pertama dan kedua, terima kenyataan dan evaluasi dengan jujur. Setelah usaha snack dan wartel plus pulsa tutup, saya sempat menghindari pembicaraan soal bisnis. Rasanya malu. Mengapa saya bisa gagal dalam usaha itu? Namun, semakin lama saya menyalahkan keadaan, semakin sulit saya melangkah. Akhirnya, saya memilih menerima kenyataan bahwa kegagalan memang sudah terjadi. Saya lalu membuka kembali buku catatan laporan keuangan, menghitung kembali pemasukan, pengeluaran, hingga menyadari kesalahan yang pernah saya lakukan. Ternyata, masalahnya bukan hanya modal, tapi juga kurang riset pasar, terlalu ambisius banyak usaha sekaligus, dan over percaya diri. Disitulah trik pertama, berani mengakui menerima kegagalan. Trik yang kedua adalah evaluasi secara jujur tanpa mencari kambing hitam. Seorang teman berkata, "Kalau kamu tahu letak salahnya, berarti kamu sudah setengah jalan menuju keberhasilan." Kalimat itu membuatku sadar, kegagalan adalah guru yang mahal, tetapi ilmunya sangat bermanfaat. Trik yang ketiga dan keempat, jaga pekerjaan utama dan bangun pelan-pelan bisnis. Saya bersyukur masih memiliki pekerjaan sebagai PNS. Saat bisnis gagal, gaji bulanan tetap menjadi penopang hidup. Dan alhamdulillahnya, sampai saat itu saya masih belum pernah punya hutang sepeser rupiah pun. Semua modal awal usaha bersumber dari menyisihkan sebagian gaji bulanan. Tidak besar memang, namun setidaknya ketika kegagalan terjadi seperti ini, tidak ada beban yang lebih berat yang harus saya bayar dan harus melunasi hutang yang digunakan untuk modal. Dari situ saya belajar, jangan pernah meremehkan sumber penghasilan utama ketika sedang membangun usaha. Saya juga berhenti mengejar hasil instan, tidak lagi membuka banyak bisnis sekaligus. Ketika nanti saya memulai usaha, saya akan memilih memulai dari langkah kecil, memperkuat fondasi, dan memastikan satu usaha benar-benar sehat sebelum memikirkan ekspansi usaha lain. Jangan meninggalkan penghasilan utama terlalu cepat. Itu trik saya yang ketiga. Dan yang trik keempat, bertumbuh secara bertahap. Seorang rekan kantor tersenyum sambil berkata, "Pelan bukan berarti kalah." Saya mengangguk, meresapi dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya benar-benar memahami arti proses dalam usaha. Lebih baik kita dimulai dari kecil, belajar perlahan, namun kokoh, dibanding kita terlalu ambisius, mengejar kecepatan, namun akan mudah menemui kegagalan. Kemudian trik yang kelima, belajar sebelum mengeluarkan modal. Dulu saya terlalu berani mengeluarkan uang lebih cepat daripada mencari ilmu. Sekarang semuanya saya balik. Saya mulai lebih rajin membaca buku tentang bisnis, membaca buku biografi orang-orang sukses, mendengarkan pengalaman pengusaha lain, ikut mailing list usaha, ikut perkumpulan-perkumpulan calon usahawan baru,
dan terus memperhatikan perubahan kebutuhan pasar sebelum mengambil keputusan. Saya sadar modal yang hilang masih bisa dicari lagi. Tetapi jika kita terus mengulang kesalahan yang sama, berapapun modal yang dimiliki akan habis. Dan juga masa atau waktu tidak bisa kita ulang. Kalau kita tidak bisa belajar dari kesalahan, waktu kita akan habis hanya untuk kegagalan-kegagalan berikutnya. Pengetahuan ternyata jauh lebih murah daripada biaya sebuah kegagalan. Seorang rekan pernah berkata, belajar itu tidak menghasilkan uang hari ini, tetapi bisa menyelamatkan uangmu esok hari. Itulah trik kelima. Investasikan waktu untuk belajar sebelum menginvestasikan uang untuk usaha. Orang bilang, investasi yang utama adalah investasi leher ke atas. Isi kepala kita dengan banyak literasi tentang bagaimana memulai usaha yang benar, bagaimana menjalankan usaha yang efektif, dan bagaimana kita bisa terus berusaha dengan benar, berbisnis dengan sukses. Karena konon orang sukses meninggalkan blueprint kesuksesan mereka, sehingga kita bisa belajar dari pengalaman pengusaha sukses lain. Trik yang keenam, bangun mental yang kuat. Hal tersulit setelah kegagalan bukan hanya kehilangan uang, melainkan kehilangan rasa percaya diri. Saya sempat ragu dan khawatir mengulang kegagalan yang sama di bisnis saya berikutnya. Namun, saya perlahan belajar membangun mental dengan menerima bahwa setiap pengusaha pasti pernah jatuh. Kita tahu, pendiri KFC, berapa puluh kali beliau gagal sebelum akhirnya diterima dan sukses mendirikan KFC yang berkembang menjadi ribuan cabang seperti sekarang. Kemudian, trik yang ketujuh, pilih lingkungan yang tepat. Saya mulai lebih selektif memilih lingkungan. Saya lebih sering berdiskusi dengan orang-orang yang mau memberi masukan daripada hanya memuji. Bergaul dengan orang positif, kritik yang membangun ternyata jauh lebih berguna daripada pujian yang membuat terlena. Membangun mental pantang menyerah, inilah yang membedakan pemenang dengan pecundang. Pemenang akan terus melangkah, tidak peduli berapa kali gagal. Pengalaman mengajarkan, seringkali jarak kegagalan kita dengan kesuksesan berikutnya ternyata sangat dekat. Kembali ke trik ketujuh, untuk kita harus mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang tepat. Seorang senior pernah berkata, kalau ingin terbang tinggi, jangan hanya berkumpul dengan orang-orang yang malas meninggalkan tanah. Dan burung sejenis akan hinggap di dahan yang sama. Kalimat itu terus teringat hingga hari ini. Artinya, carilah teman, lingkungan, sahabat yang support, yang mirip dengan pribadi kita, yang optimis, yang pantang menyerah, yang membawa kebaikan bagi kita. Keberhasilan berikutnya ternyata tidak lahir karena saya menjadi lebih pintar. Keberhasilan datang karena saya tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Cara berpikir saya berubah. Saya lebih sabar, lebih disiplin, dan lebih menghargai proses daripada hasil yang instan. Kini, ketika melihat orang mengalami kegagalan usaha, saya tidak langsung menganggap mereka kalah. Justru saya tahu, mungkin mereka sedang berada di fase yang pernah saya lalui. Selama mereka masih mau belajar dan bangkit, peluang untuk berhasil tetap terbuka lebar. 7 trik itu sederhana, namun akan efektif dan sangat bermanfaat jika diterapkan. Terima kenyataan ketika gagal, evaluasi dengan jujur, pertahankan penghasilan utama dari pekerjaan, bertumbuh pelan-pelan,
belajar investasi leher ke atas sebelum mengeluarkan modal, bangun mental yang kuat, dan pilih lingkungan yang mendukung. Itulah bekal yang dari pengalaman saya membantu saya bisa berdiri kembali lebih kuat. Jika kisah ini menguatkanmu, jangan lupa subscribe channel Demi Waktu. Karena setiap kegagalan selalu menyimpan jalan menuju titik balik. Share ke temanmu jika ini dirasa bermanfaat. Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain tanpa kita kehilangan semangat. Salam sukses barokah Demi Waktu.